Alkohol kan ada di mana-mana ya, tapi ternyata kalau kita lihat dari sisi etika Kristen, ceritanya jadi rumit banget dan penuh perdebatan. Nah, kali ini kita bakal bedah satu sumber yang ngasih argumen yang mungkin jarang Anda dengar, yang menentang konsumsi alkohol dari sudut pandang Alkitab dan juga praktisnya. Kita mulai dengan angka yang cukup bikin kaget. 200.000. Menurut sumber yang kita bahas ini, segitu banyaknya jumlah kematian akibat alkohol di Amerika Serikat setiap tahun. Angka ini bikin alkohol jadi masalah narkoba nomor 1 di sana, bahkan ngalahin gabungan semua obat-obatan terlarang lainnya. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Kalau alkohol emang seberbahaya itu, kenapa ya kok kayaknya diterima-terima aja di masyarakat? Dan sebenarnya, Alkitab itu ngomong apa sih soal ini? Pertanyaan inilah yang bakal kita coba telusuri. Kita akan bongkar beberapa anggapan umum berdasarkan argumen dari sumber ini. Yuk kita mulai dari zaman dulu. Oke, poin besar pertama dari argumen sumber ini tuh dimulai dari penyelidikan sejarah dan bahasa. Intinya gini, bisa jadi pemahaman kita soal anggur zaman sekarang itu beda banget sama yang dimaksud di naskah-naskah kuno. Ini dia, klaim utamanya. Anggur yang kita kenal sekarang itu beda sama anggur zaman Alkitab. Dan menurut sumber ini, bedanya itu bukan cuma beda tipis, tapi fundamental. Kutipan ini penting banget. Ternyata ya, anggapan bahwa minuman keras yang poten itu barbar atau nggak beradab, itu bukan hal aneh buat budaya kuno, bahkan di luar konteks Kristen Yahudi loh. Ini nunjukin kalau ada norma budaya yang sangat berbeda soal cara mereka minum anggur. Jadi, gimana sih caranya mereka minum anggur? Sumber ini ngejelasin ada 3 langkah. Anggur itu disimpan dalam bentuk konsentrat, pekat gitu, di guci besar namanya amforai. Terus, sebelum diminum, anggurnya dituang ke mangkok campur yang namanya krater dan diencerin pakai air. Nah, baru deh disajiin. Ini bukan cuma kadang-kadang, tapi udah jadi aturan umumnya. Dan slide ini nunjukin seberapa ekstrem pengencerannya. Sumber ini ngutip tokoh-tokoh sejarah kayak Homer dan Plinius. Coba bayangin deh, rasio 20:1 atau bahkan 8:1. Itu artinya minuman yang dihasilkan kadar alkoholnya rendah banget. Lebih mirip jus anggur yang ada rasanya sedikit, bukan kayak anggur modern yang kita kenal. Oke, dari konteks sejarah, sekarang kita geser ke bahasa yang dipakai di dalam Alkitab itu sendiri. Menurut sumber ini, Alkitab itu spesifik banget loh soal apa yang dikecamnya. Nah, di sini argumen bahasanya masuk. Ada 2 kata kunci. Pertama, yayin, ini istilah umum buat produk anggur apa aja. Terus ada shekar, nah ini yang khusus buat minuman keras yang bikin mabuk. Menurut sumber ini, Alkitab itu secara konsisten banget ngecam si shekar ini. Dan Alkitab bukan cuma ngecam, tapi juga ngasih daftar panjang alasannya kenapa. Sumber ini menyoroti beberapa peringatan keras, satu persatu. Coba kita lihat. Sumber ini mulai dengan ayat yang kuat banget ini, yang ngegambarin sifat menipu dari minuman keras. Kelihatannya menarik, tapi pada akhirnya ia memagut seperti ular. Peringatan lainnya lebih praktis. Katanya minuman keras itu menuntun pada kemiskinan. Dan juga membuat seseorang rentan terhadap musuh-musuh mereka. Bahkan, para pemimpin rohani pun diperingatkan, karena minuman yang memabukkan itu bikin mereka sesat dan kacau. Poin pentingnya di sini adalah peringatan-peringatan ini spesifik dan konsisten banget. Oke, cukup soal naskah kuno. Sekarang kita pindah ke argumen sumber ini tentang dampak alkohol di dunia kita sekarang. Sekarang kita lihat data modern. Menurut sumber ini, alkohol itu jadi faktor utama di 70% kasus tenggelam, setengah dari semua kematian karena kebakaran, setengah dari semua kasus pembunuhan, dan sepertiga kasus bunuh diri. Angka-angka ini kan ngasih gambaran yang jelas banget ya soal bahayanya buat masyarakat. Dan dampaknya ini juga punya biaya finansial yang gede banget. Sumber ini bilang, total biaya tahunan dari konsumsi alkohol di Amerika Serikat itu nyampe 184 miliar dolar. Angka segitu udah termasuk biaya kesehatan, kehilangan produktivitas, sampai beban ke sistem peradilan pidana. Nah, ini perbandingannya. Sumber ini nunjukin kalau pendapatan pajak dari penjualan alkohol sekitar 18 miliar dolar itu cuma 1/10 dari total biaya yang disebabkannya buat masyarakat. Argumennya jelas, secara finansial alkohol itu rugi besar. Ini membawa kita ke pilar terakhir argumennya. Ini bukan lagi cuma soal bahaya pribadi atau biaya sosial, tapi tentang prinsip etika yang lebih dalam, konsep batu sandungan. Oke, sekarang ayo kita rangkai semua potongannya. Sumber ini ngebangun argumennya lapis demi lapis, dan disinilah semuanya ketemu.
Ayat ini jadi jantung argumen etis mereka. Idenya begini, bahkan kalaupun suatu tindakan itu sebenarnya nggak salah buat diri kita sendiri, tapi kalau tindakan itu bisa bikin orang lain yang mungkin lebih lemah atau rentan kecanduan jatuh, maka prinsip kasih menuntut kita buat nggak melakukannya. Jadi, ini dia rangkumannya. Argumen sumber ini berdiri di atas 4 pilar. Interpretasi sejarah soal anggur, perbedaan bahasa dalam Alkitab, bukti bahaya di zaman modern, dan prinsip etis buat ngelindungin orang lain. Kalau digabungin, semua ini jadi argumen yang komprehensif untuk pantang total dari alkohol. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini. Sumber ini berpendapat kalau kebijaksanaan Alkitab dan pertimbangan praktis mengarah pada pantang total. Nah, gimana pandangan ini menantang ide-ide modern kita tentang kebebasan pribadi dan tanggung jawab sosial? Ini pertanyaan yang lebih dari sekedar teologi, tapi menyentuh inti cara kita hidup bermasyarakat.